Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permasalahan internal buku teks pelajaran. Baik, kita mulai. Nah, silakan Anda lihat gambar ini. Ya, ini merupakan contoh ya buku teks yang berisi penistaan terhadap sahabat Nabi yang terjadi di Jambi ya, yang ditemukan di Jambi. Jadi tulisan Umar ya sahabat Nabi itu ditulis di kulit hewan ya, babi. Itu dianggap sebagai penistaan terhadap sahabat Nabi yang tercetak dalam buku teks pelajaran ya, ditemukan pada tahun 2014. Nah, ini salah satu contoh permasalahan internal. Jadi untuk permasalahan buku teks itu ada dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan internal, yang kedua adalah permasalahan eksternal. Yang pertama terkait permasalahan internal adalah permasalahan yang terjadi di dalam buku teks itu. Sedangkan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang terjadi di luar buku teks. Ya, pada hari ini, pada video ini kita akan membahas tentang permasalahan internal atau permasalahan yang terjadi di dalam buku teks pelajaran. Nah, ini ada dua jenis permasalahan ya, permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal ada empat klasifikasi ya. Yang pertama permasalahan umum, yang kedua terkait informasi, yang ketiga kegiatan untuk anak, dalam konteks ini adalah kegiatan untuk siswa atau pengguna buku teks pelajaran, yang keempat adalah organisasi dan penampilan buku. Untuk permasalahan eksternal kita akan bahas pada video selanjutnya. Permasalahan internal yang terkait dengan permasalahan buku secara umum ya. Yang pertama adalah kurangnya keseimbangan antara informasi dan kegiatan. Yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap cara belajar anak didik. Yang ketiga, kurangnya kejelasan penekanan materi yang harus dipelajari. Kemudian kurangnya kesadaran terhadap kehidupan anak didik. Yang kelima, kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar sekolah. Yang keenam, kurangnya imajinasi peserta didik. Kemudian ada permasalahan informasi, yaitu terlalu banyak penekanan pada gagasan yang abstrak atau kurang jelas ya. Jadi masih belum konkret, jadi masih dalam tataran sangat teoretis, sangat konsep, sehingga dikatakan sebagai abstrak. Kemudian kegiatan untuk siswa dan organisasi penampilan buku ini banyak berkaitan dengan aspek grafika ya, tapi tidak sepenuhnya grafika. Diklasifikasikan menjadi keterkaitan dengan bab sebelumnya, ketidaktepatan ilustrasi, ilustrasi yang tidak ada gunanya, lalu terlalu banyak cetakan pada satu halaman. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, permasalahan umum, kurangnya keseimbangan antara informasi dan kegiatan. Keseimbangan yang baik apabila buku teks memberikan banyak informasi dan kegiatan pada peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi antara informasi dan kegiatan itu harus berimbang. Ingat bahwa pembelajaran konstruktivis atau yang dianut pada kurikulum saat ini yaitu pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk aktif. Apa yang dimaksud dengan aktif? Aktif itu adalah aktif secara fisik dan aktif secara psikis. Nah, untuk aktif secara psikis itu ketika peserta didik mendengarkan guru yang sedang mengajar, itu peserta didik juga aktif, tapi aktif mendengarkan. Itu dimaksud sebagai aktif secara psikis. Nah, pada penyusunan buku teks diharapkan peserta didik tidak hanya aktif secara psikis, tapi juga aktif secara fisik, yang mengarahkan peserta didik untuk misalnya berlatih, berkegiatan ketika mereka menggunakan buku teks. Jadi seperti active book ya, atau buku yang mengarahkan anak-anak untuk aktif ya, untuk berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya untuk bacaan saja ya, tapi ada juga kegiatan-kegiatan ya. Nah, itu harus seimbang ya antara informasi dan kegiatan. Kemudian kurangnya kesadaran terhadap cara belajar anak didik. Jadi anak memiliki cara belajar yang berbeda.
Ada yang belajar secara audio, visual, ada yang secara kinestetik. Jadi ada anak yang cenderung lebih paham ketika dia mendengarkan. Nah, itu berarti dia memiliki kecenderungan belajar secara audio. Kemudian ada yang memiliki kecenderungan secara visual, jadi dia harus membaca. Ada yang secara kinestetik, yaitu dia berbuat. Ya, misalnya dia harus nulis ulang. Tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan dosen. Tidak cukup hanya membaca modul, membaca buku referensi, tapi dia harus nulis ulang, harus harus berlatih soal. Nah, itu namanya kinestetik. Jadi buku teks yang baik harus memfasilitasi ketiga cara belajar anak didik ya. Jadi tidak hanya anak didik disuruh membaca terus di buku teks itu, tapi juga ada kegiatan lain gitu yang variatif dan kreatif. Nah, ini contoh tugas 4, membaca. Jadi ini ada perintahnya, membaca. Berarti mengarah pada kecenderungan secara visual ya, karena peserta didik diminta untuk membaca. Kemudian permasalahan umum yang ketiga adalah kurangnya kejelasan penekanan materi yang harus dipelajari. Penulis tidak menjelaskan secara tepat apa yang seharusnya dipelajari peserta didik. Solusi, penulis menuliskan daftar atau merinci tujuan yang jelas pada setiap buku pelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang harus dikuasai siswa. Misalnya, buku ini merinci, kemudian dijelaskan secara deskriptif, nah, kadang-kadang siswa itu tidak paham mana yang harus diutamakan. Jadi, penulis bisa menyiasati dengan cara merinci, menggunakan penomoran. Pada buku ini akan dipelajari satu, gitu ya. Misalnya, konsep cerita pendek. Yang kedua, ciri-ciri cerita pendek. Yang ketiga, perbedaan cerita pendek dengan novel, dan sebagainya. Sehingga siswa bisa fokus terhadap apa yang harus dipelajari. Kemudian kurangnya kesadaran terhadap kehidupan anak didik. Penulis buku semestinya memperhatikan pengalaman siswa. Contoh, buatlah karangan tentang berlibur ke rumah nenek. Ya, pertanyaannya, yang pertama, bagaimana bila mereka tidak pernah berlibur ke rumah nenek? Mereka tidak bisa bikin karangan, ya kan? Yang kedua, bagaimana bila nenek sudah meninggal? Wah, ini jadi cerita horor ya. Berlibur ke rumah nenek, neneknya udah meninggal semua. Jadi ini dianggap sebagai tidak kontekstual, tidak sesuai dengan kehidupan anak didik. Jadi teringat cerpen Seno Kumira Adjidharma ya, yang peserta didik diminta untuk menulis sebuah karangan tentang ibu, gitu ya. Kemudian solusinya adalah coba ingat-ingat kembali apa hal yang telah kamu lakukan pada liburan kemarin. Kamu bisa menulis tentang, jadi memberikan opsi ya, perjalanan yang kamu lakukan, pekerjaan yang kamu lakukan, hal-hal lain yang telah kamu lakukan. Jadi opsinya lebih general. Jadi ini bisa mengakomodasi berbagai kehidupan anak didik. Selanjutnya adalah kurangnya perhatian terhadap lingkungan yang relevan. Isi buku harus memberi kesempatan pada anak untuk mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar. Misalnya, mengamati lingkungan sekitar. Contoh, membuat puisi bertema kehidupan nelayan. Bagaimana bila peserta didik tidak pernah mengenal nelayan? Misalnya tinggal di Temanggung, Wonosobo, tidak ada laut ya. Maka peserta didik tidak bisa buat puisi tentang kehidupan nelayan. Jadi ada solusinya. Solusinya adalah ada pilihan tema. Selanjutnya, kurangnya imajinasi peserta didik. Contoh, disajikan teks pantun. Kemudian perintahnya adalah buatlah seperti contoh di atas atau contoh tersebut. Tidak ada kegiatan ya, tapi siswa langsung diminta untuk membuat pantun berdasarkan contoh yang ada. Bagaimana bisa gitu kan? Nah, jadi ini kurangnya imajinasi. Ya, peserta jadi tidak tahu langkah-langkah membuat pantun itu seperti apa, tidak tahu ciri-ciri pantun itu seperti apa, tapi langsung saja disuruh buat gitu. Itu yang sering sekali terjadi ya di SD, mungkin di SMP ketika guru bahasa Indonesia meminta peserta didik untuk membaca cerpen. Baca cerpen ini. Kemudian tiba-tiba disuruh bikin cerpen gitu, tanpa diajari cara bikin cerpen. Nah, ini yang namanya kurangnya imajinasi peserta didik.
Kemudian permasalahan informasi, ya, ini saya jelaskan secara umum saja. Nah, di sini ada buku teks, ya, buku teks pendidikan jasmani dan keolahragaan. Gaya pacaran yang sehat. Nah, jadi ini substansinya, ini informasi bagaimana ini ya. Jadi buku teks itu mendukung peserta didik untuk berpacaran. Ini buku untuk SMP ya. Jadi pacaran itu harus sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, dan sehat seksual gitu. Nah, ini mungkin kontennya punya maksud yang baik, tapi akhirnya jadi salah konsep ya. Jadi konsepnya adalah seperti buku teks itu ngajarin peserta didik untuk pacaran dini sejak usia SMP gitu. Ini permasalahan informasi ya. Kemudian ada juga ya ini cerpen. Ada kalimat-kalimat yang kasar, bisa Anda baca sendiri di sini ya. Tapi ini ada dua persepsi ya. Yang pertama ini kan cerpen ya. Ini cerpen yang dikutip pada buku teks pelajaran kelas 7 pada awal mula kurikulum 2013, waktu itu buku teks belum direvisi, dan ini menuai banyak protes karena dianggap cerpen itu tidak layak untuk dimuat dalam buku teks pelajaran. Tapi ini ada dua persepsi. Yang pertama adalah dianggap tidak layak karena ada kata-kata kasar. Yang kedua dianggap layak. Kenapa? Karena ini adalah sebuah cerita pendek. Jadi konteks berbicara kasar di situ adalah merupakan representasi dari karakter tertentu pada cerita pendek itu gitu. Dan di cerita pendek ini pun tidak ngajarin siswa untuk ngomong kasar gitu kan. Nah, contoh ya, ketika sebuah cerita pendek yang ada tokohnya merupakan seorang preman, merupakan seorang pencuri, maka kenyataannya preman, pencuri mungkin tidak berbicara yang santun ya. Mereka cenderung berbicara kasar. Bagaimana cerpen merepresentasikan realisasi kehidupan nyata. Kemudian di cerpen itu digambarkan maling atau preman menggunakan bahasa yang santun. Nah, itu kan menjadi tidak realistis gitu. Jadi itu pendapat yang kedua. Kemudian ada puisi ya. Puisi di sini ada kata kondom. Nah, ini puisinya W.S. Rendra. Ini juga diprotes ya, diprotes. Ya, lalu ini ada paragraf yang tidak nyambung. Ya, tiba-tiba muncul kalau di lingkungan rumah dan masyarakat kalian juga setiap proses ini tidak nyambung, dianggap sebagai permasalahan informasi. Nah, kemudian ini KUHP dalam anekdot ini dianggap tidak santun terhadap guru ya karena membuli guru ya, membuli guru. Kemudian siswa terbahak-bahak gitu. Dianggap tidak santun. Tapi bagaimanapun juga ini anekdot. Jadi ada dua persepsi juga ya. Ya. Terkait ini saya ulang lagi slide-nya, salindianya. Baik, terkait kegiatan untuk siswa adalah kegiatan yang mengarahkan siswa untuk berpartisipasi aktif, sedangkan organisasi dan penampilan buku, yang pertama ada keterkaitan dengan bab sebelumnya, ya jadi nyambung. Kemudian ketidaktepatan ilustrasi, jadi ilustrasi itu harus nyambung dengan pembahasan yang ada di buku teks pelajaran. Dan hindari ilustrasi yang tidak ada gunanya. Jadi contoh tiba-tiba ada gambar gunung, padahal itu adalah bab yang membahas tentang surat resmi gitu. Jadi nggak nyambung, tapi yang penting ada gambarnya. Gitu. Kemudian terlalu banyak cetakan dalam satu halaman ini berkaitan dengan proses percetakan. Jadi layout ya. Dalam satu halaman sangat penuh sehingga tidak estetik gitu ya. Ini hanya berkaitan dengan aspek grafika saja ya. Demikian penjelasan saya terkait permasalahan internal buku teks pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.